Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Muzawin channel yang berbahagia. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Allahumma amin. Mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mari berdoa dulu agar memperoleh manfaat dari apa yang menjadi tambahan ilmunya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, secara pribadi maupun dalam keluarga, di masyarakat, sering kita dengar kata hikmah. Wah, ini ada hikmahnya ini. Misalnya mau bepergian, kemudian tidak jadi karena sesuatu hal, kalau ternyata ada hujan yang deras atau angin yang besar, lalu wah ada hikmahnya tadi itu tidak segera berangkat. Ternyata ada hujan deras. Nah, setelah reda baru bepergian. Banyak sekali hal-hal macam itu terjadi di masyarakat yang kita mengatakan ada hikmahnya. Keterlambatan kita ini ada hikmahnya juga. Jadi hikmah, hikmah semacam suatu keberuntungan yang dialami seseorang ya, dalam sehari-hari itu. Beruntung kita tidak berangkat. Kalau berangkat naik bis itu tadi ya ternyata ada kecelakaan ya atau banyak kempes atau apa ya kalau banyak itu ada masalah-masalah mesin dan sebagainya. Hanya ada halangan, terbebas dari halangan itu ada hikmahnya. Kebanyakan seperti itu pengertian-pengertiannya. Namun juga perlu kita bertafakur ya. Kalau sekadar itu kan para rasul, nabi itu memohon hikmah. Seperti ada doa, Robbi habli hukma wal hikni bisolihin. Nah itu masyhur doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya di surah Asy-Syu'ara ya. Robbi habli hukma wal hikni bisolihin. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadi situ membuat suatu permohonan untuk eh, memperoleh hikmah. Nah, kemudian juga ada satu ayat ya, kalau seseorang itu diberi hikmah oleh Allah itu diberi sesuatu yang besar ya. Jadi eh, apa istilahnya itu diberi eh, kebaikan yang banyak kalau diberi hikmah. Ya, seperti apa hikmah itu? Ada orang yang mengartikan hikmah itu kebijaksanaan, ilmu yang mendalam dan sebagainya. Ya, ya kita amati dulu di surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata mayyasha. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi hikmah itu pemberian dari Allah. Ya. Itu kata hikmah ya berbeda dengan ilmu. Ada ya doa ya Robbi habli hukma wa ilma wal hikni bis solihin. Jadi mohon hikmah dan ilmu. Para rasul itu mengajarkan
mengajarkan hikmah, mengajarkan kitab. Itu eh, yang diajarkan para rasul. Jadi mengajarkan hikmah. Di samping yang lain tentu saja, tapi ada mengajarkan hikmah. Yu'til hikmata mayasya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, wa ma yadzakaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya di sini ulul albab diartikan mempunyai akal yang sehat. Ya atau kita sebut dengan bahasa Arabnya saja ulul albab, kecuali ulul albab. Nah, ulul albab itu siapa? Ya ulul albab itu ada satu karakter ciri ya yang kalau di surah Ali Imran itu ya, bagian-bagian akhir itu. Jadi ada ciri-ciri dari ulul albab itu. Ya di antara lain alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, kalau kita mengamati apakah kita itu setiap kali, setiap berdiri, ya, duduk, berbaring, itu tafakur, ingat kepada Allah, memikirkan tentang ciptaan Allah atau tidak. Kalau ya, bagian besar untuk itu tinggal derajatnya saja. Itu maka semoga masuk ke dalam golongan ulul albab. Dan kalau ketakjub melihat sesuatu, mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu antara lain ya yang karakteristik atau sifat dari ulul albab. Nah, kalau yang paham itu tentang seperti itu ya yang memikirkan yang mengambil pelajaran itu ulul albab. Nah, semoga kita tergolong ulul albab sehingga yang bisa mengambil pelajaran. Lalu kita menyadari bahwa oh kalau ada seseorang diberi hikmah itu diberi kebaikan yang besar yang banyak. Ya. Nah, seperti eh, ada juga contoh Luqmanul Karim ya di surat Luqman itu ada satu ayat di ayat yang 12 itu walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk diri sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sungguh Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji, Maha Terpuji. Ya walakad atena Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Saya ulangi ya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Jadi Luqman itu diberi hikmah. Ya kalau di situ eh, sebagai tambahannya hikmah anishkur lillah. Ya barangkali itu salah satu dari hikmah rasa syukur yang sangat tinggi. Ada yang diberi rasa sabar yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, itu. Kalau Luqman diberi syukur, ya, rasa syukur yang tinggi. Ya siapa bersyukur untuk dirinya sendiri. Gitu.
Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man kafara, siapa yang kufur, fa inna waha ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah maha kaya dari lagi maha terpuji. Ya. Nah, kembali ke permasalahan ya tafakur kita tentang hikmah. Semoga untuk eh, kita lebih memahami makna dari hikmah itu bukan sekadar kalau kita bepergian lalu tidak jadi lalu itu ada hikmahnya itu ya betul juga ya betul juga. Kalau ada sesuatu yang keberuntungan yang eh, seolah-olah pertolongan dari Allah gitu bukan seolah-olah tapi memang itu apa ya pertolongan dari Allah yang membuat kita selamat misalnya ya gitu. Tapi itu juga disebut hikmah ya. Namun bukan sekadar seperti itu ya. Jadi ada sesuatu hal yang besar. Eh, para rasul juga meminta. Contoh berdiri sendiri diminta hikmah itu. Robi habli hukmah wal hikni bisolihin. Ya, semoga barokah berkaitan dengan hikmah ini mungkin suatu ketika kita kaji lagi karena waktunya juga terbatas. Ya, jadi yang penting hikmah itu adalah suatu pemberian dari Allah kepada seseorang. Kalau seseorang itu diberi hikmah oleh Allah, maka dia diberi kebaikan yang banyak. Ya, dan yang memikirkan, yang tafakur adalah tiada lain adalah orang-orang yang ulul albab. Ya, semoga kita di golongan dalam ulul albab. Ditanyakan pada para kiai, para ustadz, ya, yang alim, para ulama, yang banyak ilmunya, yang soleh atau yang solihah, yang arif billah, yang berakhlak mulia. Semoga tambah berkah ilmu kita. Allahumma amin. Tentu saja kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, baik dari tutur sapa maupun dari segi isi dan sebagainya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.